Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihah? Semangat pagi ya semuanya. Tetap semangat dalam menimba ilmunya untuk masa depan Ananda sekalian. Pada pembelajaran pagi ini, kita masih melanjutkan tema 5B dengan subtema 3 dan muatan pelajarannya yaitu IPA untuk pembelajaran 1 dan Bahasa Indonesia untuk pembelajaran 1 dan 2. Udah siap semuanya? Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke tujuan pembelajaran hari ini, di mana muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk IPA, tujuan pembelajarannya hari ini yaitu menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Sedangkan untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Dan yang kedua, membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Baik, langsung saja kita ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu IPA, menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia. Kesehatan organ pernapasan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Salah satu penyebab gangguan organ pernapasan yang sering kita temui di lingkungan adalah polusi udara. Polusi udara dapat disebabkan oleh gas buangan kendaraan, gas buangan industri, asap rokok, atau asap akibat pembakaran. Polusi udara banyak mengandung gas-gas berbahaya bagi organ pernapasan, misalnya karbon monoksida, lambangnya CO ya, kemudian nitrogen dioksida, lambangnya NO2, kemudian sulfur dioksida, lambangnya SO2, dan ozon yang dilambangkan dengan O3. Berikut ini bahaya polusi udara bagi kesehatan pernapasan manusia. Yang pertama, menyebabkan kesulitan bernapas atau sesak napas ya. Kemudian, menyebabkan iritasi serta infeksi pada hidung, saluran pernapasan, hingga paru-paru. Lalu, menyebabkan alergi pada saluran pernapasan. Kemudian, menyebabkan penyakit batuk, asma, serta penyakit paru-paru, misalnya bronkitis. Kemudian, memicu gejala pada penderita asma, memperbesar risiko terserang kanker paru-paru. Lalu memperburuk kondisi penderita penyakit paru-paru dan jantung, mengurangi kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, misalnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang disebabkan oleh virus. Kemudian memperberat kerja jantung dan paru-paru untuk menyediakan oksigen bagi tubuh, dan terakhir merusak sel-sel dalam organ pernapasan. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk melindungi diri dari bahaya polusi udara adalah sebagai berikut. Menghindari lingkungan yang dipenuhi polusi udara, menghindari asap rokok, menggunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut jika berada di lingkungan yang banyak mengandung polusi udara, misalnya saat di jalan raya atau daerah industri. Lalu mencuci bersih semua bahan makanan sebelum dimasak dan dikonsumsi. Segera berobat ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan, misalnya batuk terus-menerus, sesak napas, atau dada dan tenggorokan terasa sakit. Kemudian melakukan kebiasaan hidup sehat, yaitu makan makanan bergizi, istirahat dengan cukup, serta berolahraga dengan teratur. Oke, selanjutnya kita membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia dengan tujuan menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Berikut ini langkah-langkah menceritakan kembali informasi yang ada dalam suatu teks. Ada 4 langkah. Yang pertama tentunya
baca terlebih dahulu keseluruhan isi teks. Kemudian yang kedua, temukan informasi penting dari jawaban menggunakan kata tanya adik Simba. Jadi, untuk menemukan informasi penting dalam teks yang Ananda baca, Ananda buatkan kata tanya adik Simba. Ada 6 ya. Tapi ke-6 kata tanya ini tidak serta-merta Ananda ajukan untuk semua teks yang Ananda baca. Tergantung dengan isi teksnya. Kalau di dalam isi teksnya tidak menunjukkan waktu dan tempat, Ananda tidak perlu menanyakan kapan dan di mana. Jadi, kata tanya adik Simba ini totalnya ada 6. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Namun, ke-6 kata tanya ini disesuaikan dengan isi teksnya. Jadi, tidak serta-merta disamaratakan untuk semua teks yang dibaca ya. Biasanya ada teks yang tidak menunjukkan waktu dan tempat. Jadi, disesuaikan ya. Nah, dari teks yang Ananda baca secara keseluruhan, kemudian Ananda ajukan kalimat-kalimat tanya menggunakan kata tanya adik Simba. Nah, jawaban dari kalimat tanya itu akan Anda peroleh informasi penting di dalam jawaban itu. Kemudian informasi penting itu Ananda tuliskan dalam bentuk poin-poin. Nah, dari poin-poin itu, sampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Paham ya? Nah, kita sampai ke sesi pemberian tugas tematik hari ini ya. Jadi untuk tugas nomor 1-nya, Ibu berikan Ananda sebuah teks bacaan. Untuk Ananda yang punya buku tematik tema 5B, Ananda bisa lihat di halaman 81 bila yang Ibu tampilkan di sini kurang jelas ya. Nah, dari teks yang Ibu berikan ini silahkan dibaca dengan saksama dari awal sampai akhir. Kemudian Ananda temukan informasi penting dari teks ini menggunakan kata tanya adik Simba. Ingat, kata tanya adik Simba itu ada 6. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Namun, ke-6 kata tanya ini tidak serta-merta berlaku untuk semua teks ya. Jadi disesuaikan dengan isi teksnya. Misalnya, teks yang Ananda baca ini tidak ditunjukkan waktu dan tempatnya. Tapi topik yang dibicarakan di dalamnya itu banyak ya, lebih dari 1. Jadi kata tanya adik Simba untuk apa itu bisa digunakan beberapa kali. Misalnya, apa topik yang dibahas dalam teks tersebut, yaitu polusi udara bagi kesehatan sistem pernapasan. Kemudian kata tanya apa lagi bisa kita gunakan ya, apa sih itu polusi udara? Kemudian dijawab, polusi udara adalah keadaan udara yang sudah tercemar dari bahan kimia. Kemudian Ananda lanjutkan lagi ya, sampainya Ananda temukan informasi penting di dalam teks ini. Jadi kata tanya apa itu dan lain-lainnya bisa digunakan lebih dari 1. Jadi setiap teks yang Ananda baca, untuk menemukan informasi pentingnya, jumlah pertanyaannya itu tidak dipatok harus sebanyak 6 ya. Bisa kurang dari 6, bisa lebih dari 6 dengan penggunaan kata tanyanya itu bisa double ya, bisa sama. Misalnya tadi, apa topik yang dibahas dalam teks tersebut, kemudian apa itu polusi udara, paham ya? Nah, setelah Ananda buatkan kata tanya adik Simba terkait dengan teks yang telah Ananda baca, kemudian kalimat-kalimat tanya yang Ananda buat itu tuliskan jawabannya ya. Karena dari jawaban itu akan Ananda temukan informasi penting di dalam teks ini. Nah, jawaban-jawaban itu Ananda buatkan poin-poin penting di dalamnya ya. Jadi poin pentingnya saja ya. Kemudian setelah Ananda tuliskan poin-poin penting dari jawaban yang Ananda peroleh menggunakan kata tanya adik Simba, kemudian Ananda bacakan kembali informasi penting yang Ananda peroleh tersebut dengan bahasa Ananda sendiri sambil direkam menggunakan voice note ya, lalu kirim ke WA pribadi Ibu. Oke? Selanjutnya tugas nomor 2, ada 2 di sini ya. Yang pertama, tuliskan 3 bahaya polusi udara bagi kesehatan pernapasan manusia. Yang kedua, tuliskan 3 cara mencegah polusi udara yang Ananda ketahui. Paham ya? Tadi sudah Ibu bahas di awal ya, di awal pembahasan. Jika Ananda menyimak dari awal, maka Ananda bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada yang kurang jelas, silahkan Anda bertanya lewat WA pribadi Ibu ya.
Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, 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 dan lanjut dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.